Iyalah, Oki itu udah mau 50 tahun, udah mau expired. Lagi. Nah, gimana perasaan lo? Dapat emak. Kalau bisa kalau gua. Cuma kita kan negara hukum. Lagi mau gua kasusin cuman gini. Gua mikir juga orang ini punya anak. Karena di channel YouTube dia tuh dia ngupload dia lagi jalan-jalan sama anaknya. Oke. Segala macem. Gua sedih, gua marah. Tapi gua juga mikirin gimana nanti kalau misal anaknya ngelihat bapaknya di penjara. Oke. Karena omongan dia sendiri. Pasha Ungu tuh dulu pengamen. Ya lu jangan bercanda, Cak. Beneran gua, dia tuh pengamen dulunya. Jadi gini. Dengan adanya shipper itu, lu gimana sekarang? Maksudnya lu masih seneng nggak? Karena mereka tuh se-ngefans itu sama kita sampai sekarang. Kalau gua pribadi sekarang sih ngerasa kayak Fla puding. warna merah. Yang fla puding ini merepresentasikan udah busuk dagingnya. Jadi kayak maggot gitu. Oke. Dan itu adegannya harus dimakan. Oh, itu harus dimakan? Makan lepeh lagi. Oke. Itu adegannya ngambilnya ada mungkin setengah jaman. Nah itu makan kayak gitu? Ya jadi gue diginiin gini. Makan muntah, makan lagi, muntah lagi. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Jevan Digital. Kembali lagi di segmen Jevan Movie. Help me. Ngobrol film. Kita hari ini kedatangan tamu spesial yang sebentar lagi ia akan menjadi orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Bener ya? Bukan. Oh, kagak biasa aja. Iya, bapaknya. Iya. Kemarin 2.500.000 penonton. Siksan Raka. Tepuk tangan dulu. Luar biasa artis kita satu ini. Gimana perasaannya, Bro, hari ini? Lapar. Apa? Lapar. Gimana perasaannya hari ini? Happy lah gua aja. Tapi gue lebih happy ketika gue tahu lu main di Anchika dan sekarang penontonnya udah gede. Jadi kita bisa box office bareng. Oh gitu ya? Oh emang lu box office? Box office lah. Wah keren. Tepuk tangan dulu dong! Gokil. Dengan kita berdua box office itu menandakan bahwa orang TV juga bisa berhasil di dunia perfilman. Karena kebanyakan stigma orang artis TV itu, sinetron itu nggak bisa berhasil ketika dia pindah jenjang ke film, bioskop gitu. Kita kan kemarin baru bareng kan yang DJS kan, dari Jenderal SMP seperti yang kalian tahu juga. Tapi kita mulai kan dari film, Pak. Memang. Tapi kan setelah itu kita lama di TV tuh. Iya. Terus? Iya dari 2018 kan? Iya. Oh enggak, gue dari 2000. Gue terakhir film itu 2010-an. 2010? Iya. Waduh, lama banget di TV berarti. Makanya gue di TV itu 12 tahun. 12 tahun? Buset. Pertama kali gue main sinetron itu yang bareng lu juga, Cak. Yang Tendangan Garuda. Itu sinetron pertama lo? Itu pertama, itu sinetron pertama. Oh. Itu sinetron pertama juga. Pantesan waktu itu actingnya biasa aja sinetron pertama. Itu sinetron pertama. Kita kasih jab strike dulu. tapi itu pertama kali gua 2018 Tendangan Garuda. Iya. Setelah itu yang kedua ada Chandra Kirana judulnya. Itu di SCTV juga sekitar 2019-an lah. Iya. 20-an kita masuk di DJS itu ya. Tapi long live banget ya, Bro. Alhamdulillah. Gila Sampai ya? sekarang masih gila banget hype-nya. Masih banyak banget yang nungguin. Bener. Shippernya masih banyak banget. Shippernya juga masih banyak banget. Iya, tapi dengan adanya shipper itu, lu gimana sekarang? Maksudnya lu masih seneng nggak? Karena mereka tuh se-ngefans itu sama kita sampai sekarang. Kalau gue pribadi sekarang sih ngerasa kayak sebenarnya gini ya. Gue ngeliat fans tuh harusnya mereka move on gitu loh, ngerti gak sih? Tapi sometimes gue juga seneng karena dengan cara mereka fanatik yang kayak gitu, jadi kayak karya kita tuh tetap diingat sama mereka gitu loh. Iya. Ya kan? Coba gue mau nanya ke lu. Iya. Lu pernah merasa risih nggak dengan adanya shipper? Nah, ini jawaban hati-hati nih. Nanti dihujat. Pernah ngerasa risih nggak? Dan kenapa? Kalau gue jawab pernah. Oke, kalau gue sendiri, gue nggak pernah. Kenapa? Karena gue tuh tipikal orang yang nggak terlalu memperdulikan. Bukan nggak terlalu peduli, tapi lebih kayak
ya udah aja Ya, gitu hidup nggak lu sih? gitu loh, Iya, hidup hidup lu. gua kalau misalnya ya pengen shipper ya udah secara baik-baik aja. Kecuali sampai ada yang ngata-ngatain keluarga, misal keluarga lu juga, ya kan itu barulah yang Kalau gue shipper nggak harus apa-apa, tapi kadang ketika shipper ini terlalu fanatik, yang diserang itu malah si ceweknya. oh iya si ceweknya biasa Bukan kayak kalau gitu gue ya. sih bodo amat, yang mau diserang gimana udah biasa. Lu juga tahu dari dulu gue dihujat bodo amat. gua Iya. nggak peduli. Ya biasa di komen-komen mereka juga sering ini kan, sering komen kan? Kemarin Di postingan. baru banget gue. Oh lu masih kena? Masih kena kena. sampai sekarang? Tapi udah bukan shipper DJS. Oh, oke. Jadi gue di-shipin sama satu cewek ini, Oke. ya kan. Memang kita sama-sama di dunia musik gitu. Oke. Terus kita memang sering disatuin di satu acara besar. Dan akhirnya banyak shipper-shipper yang muncul nih. Setelah itu kemarin gue sempet post foto, memang gue pelukan. Kayak gue tahu sih siapa. Iya. Gue emang pelukan untuk Dramus di salah satu stasiun TV gitu. Oke. Nah, Itu ternyata purely karena memang skenario aja. senario. Karena setelah itu pun gue diminta untuk upload supaya meramaikan lagi gitu loh. Momen tersebut yang Iya. Iya. pelukan itu. Oke. Ternyata malah dihujat ceweknya. Ternyata dibilang, oh lu gatel segala macem. Dibilang, oh lu murahan, gila maksud gue. Tapi si ceweknya emang udah punya pacar atau gimana? Gue nggak tahu dia punya pacar atau enggak. Karena gue nggak pernah kepo kan, gue aja nggak pernah kepo, lo mau gimana juga. Tapi gimana respon lo? Akan hal itu, ya gue hapus lah fotonya. Langsung lo hapus? Langsung gue hapus. Banyak omongan-omongan yang gue lihat, yang gue tangkep di akun sosial medianya dia, sudah parah gitu. Kasian gue, makanya gue hapus. Oke. Kalau gue sih, lo mau ngomong sampai berbusa juga gue nggak peduli kan. Iya. Udah ngasih gue makan. Bener setuju. Lagian juga kayak ya udahlah orang juga berhak kan berpendapat kan. Apalagi kita as a public figure juga harus siap menghadapi itu, bener gak sih? Iya, bener. Tapi first of all, lu tuh berkarir dari umur berapa? Ini kita balik lagi, kita recap lagi. Gua 2009 itu gua workshop untuk album di salah satu label. Oke. Sampai 2010 akhirnya album gue selesai, gua nyanyi segala macem. Tiba-tiba gua dapat tawaran untuk bermain film. Di 2000? 2010 apa 11 filmnya, tapi tayangnya 2012 filmnya. Oke. Nah, gua ambil film. Oh 2012 baru tayang? Baru tayang. Oh sama kayak gue juga, Iya, 2012. Terus? 2011 akhirnya selesai film itu, gue dapat tawaran untuk sinetron, yaitu sinetron Islam KTP. Sinetron Itu pertama kali? Pertama kali. Itu Sama siapa Islam KTP? Islam Kayaknya KTP. terkenal juga ya dulu ya? Oh itu banyak banget. Itu salah satu sinetron yang legendaris lah di Indonesia. Selain bubur naik haji ya? Iya. Dulu sebelum tukang bubur itu dulu. Itu dulu? Cerita yang keseharian, cerita soal hubungan antar masyarakat seperti itu. Oke. Jadi emang asik gitu ceritanya. Dapat Itu berapa gue main episode? sama nyokap gue. Oh sama nyokap lu juga main? Iya, jadi emang gue di situ diperkenalkan sebagai anak Pasha Ungu. Oh, Jadi jadi main bokap memang real life aja ya Iya, ceritanya ya? yang main bokap gue, yang main nyokap gue sama bokap gue tadinya diajak. Tapi nggak bisa, akhirnya diganti sama starman-nya dia. Emang mirip banget. Oh mirip banget ya? Mirip banget, gitu. Oh keren. Tapi berarti nyokap lu artis juga? Oh iya, nyokap Enggak, tapi gue sumpah gue belum tahu latar belakang, gue kira memang kayak ibu rumah tangga aja gitu loh. Om Indra, Oke. itu direkturnya nyokap gue tahun 2001. 2001? 2001. Sumpah? Nyokap gue itu dulu ikut di salah satu majalah, itu majalah Aneka tahun 90-an. Gila. Oke, Agustina bisa dicari model iya, DJ iya. Dia sempat nge-DJ juga, penyanyi juga iya, pemain film iya. Wah, Jadi semuanya ya, emang semuanya. background gue cukup beneran cukup turun-temurun ternyata gitu loh. Iya, oke. Dengan gue sekarang kayak gini, apa yang gue jalanin ternyata bokap nyokap gue juga sama. Jadi mungkin sudah ada jalurnya gitu. Udah ada disiapin jalurnya untuk gue tinggal melangkah gitu. Tapi bokap lu dulunya memang penyanyi kan? Penyanyi. emang Penyanyi. Oh dulu pengamen malah. Pasha Ungu tuh dulu pengamen. Ya lu jangan bercanda, Cak. Beneran gue, dia tuh pengamen dulunya. Jadi gini, dia orang daerah Makassar. Ini lu udah pernah cerita belum sih sama orang? Belum pernah. Makanya kita nggak usah ikutin itulah. Kita cerita banyak nih. Iya udah, oke. Di Maaf ya kreatif. maaf ya kreatif. Ya gimana? Di Makassar. Oke. Karena ini orang nggak banyak yang tahu. Iya, beneran. oke. Pertama kali, sumpah demi Tuhan. Oke. Di Makassar, dia diminta untuk kuliah di Jakarta. Oke. Akhirnya kuliah karena memang belum ada penghasilan dan juga background keluarga bokap gue juga pun nggak
nggak apa ya, nggak cukup tapi nggak berduit itu. Oke. Akhirnya bokap gue pelan-pelan dari awal. Jadi ngamen di jalan-jalan, terus akhirnya mulai dia tergabung dalam sebuah band sebelum Ungu. Nah setelah itu akhirnya tahun 2002 waktu vokalis Ungu yaitu Bung Michael cabut. Nah bokap diajak. Bokap itu kalau nggak salah dulu bandnya Angkasa apa gitu, gue lupa tahun 2001. Oh, sebelum Ungu. Sebelum Ungu. Oke. Masuk Ungu ternyata klop. Oke. Akhirnya lanjut dulu tuh Ungu tuh belum ya sebelum sebesar itu ya itu muter-muter aja udah. Muter-muter. Di kafe-kafe nyanyi. Oh, kafe-kafe gitu Iya, ya. nyanyi. Wah, gila memang dari nol. Jadi banget memang ya. dari nol makanya. Nah, tapi bokap lu ada background nggak? Kayak lo sekarang nih misalnya. Oh enggak ada sama sekali. Enggak ada. Nyokap? Sama sekali. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Wah, berarti emang berjuang dari nol ya. Makanya sekarang gua mau bergaya gimana juga dia udah ngerasain semua. Iya. Nggak bisa gaya gua sama dia. Justru gini, Cak, menurut gua nih, menurut gua pribadi ya sebagai teman ya. Menurut gua lu jangan sia-siain kesempatan ini. Oh iya. Pasti. Nih, bokap lu udah berjuang dari nol, Cak. Nyokap lu juga udah berjuang sampai di titik ini lu tinggal ngelanjutin aja Iya, tinggal apa yang udah doang gua. bokap nyokap lu beri baik itu Iya. kan. Ngerti kan? Ngerti gua. Jangan lu sia-siain. Enggak dong. Insya Allah enggak. Bismillah. Enggak. Iya. Pokoknya ya gue bangga juga lah teman gue kalau misalnya nanti kita sukses di dalam bidang kita masing-masing kan. Mungkin nanti lu pengen ikut jalur ayah lu juga. Ya. Itu kan. Memang iya kalau itu. Tapi sebelum kita ngomong itu di akhir aja ngomongnya. Kita balik ke film dulu. Ya udah, oke. Terakhir kemarin main Siksa Neraka. Neraka. Box office 2.500.000 penonton. Luar biasa sekali. Gimana perasaannya? Dengar 2.500.000 penonton. Asik banget karena memang jujur aja target dari awal sebenarnya nggak 2,5 juta. Targetnya berapa? Target Dari Pak produsernya? Target itu 2 juta. Targetnya 2 juta. 2 juta dan dikasih bonus 500.000. Oke. Dan tadinya gua sama pemain lain tuh cukup kurang yakin akan penayangan film Siksa Neraka. Karena dari segi CGI pun ya kita semua tahu CGI di Indonesia nggak sebagus di luar. Oke. Gitu. Dan dari beberapa film yang sudah menggunakan teknologi CGI, hasilnya pasti ada aja yang kurang. Gitu. Di film gua pun ada yang kurang. Tapi untungnya CGI yang disajikan dengan nerakanya itu sendiri masih believable. Masih masuk ya, masih gitu masuk. ya. Oh, masih bisa terbayangkan oh neraka Iya. tuh kayak gini, sama kayak bayangan gua seperti itu. Jadinya ditambah lagi dengan ini film debut gua kan. Oh, ini film pertama lu? Enggak dong, debut gue setelah 12 tahun di 12 tahun di TV, iya, di balik TV, lagi langsung 2,5 juta. Iya, ya itu apa Makanya. namanya? Istilahnya di dunia perfilman tuh bilang selamat datang. Iya, itu bagus welcome banget. back gitu Iya, maksud. Iya, iya, makanya gue seneng gitu. Iya, Itu iya. yang cukup membanggakan. Keren banget sih, main sama Ratu juga ya. Iya. Ratu terus siapa lagi? Ratu, Naila, Rizky, Papi Aryo sama Mama Astri. Oh Nurdin. gitu. Emang orang lama semua. Pade Slamet Raharjo juga main. Oh main juga. Main juga. Oke. Karena di awal tuh banyak banget yang meremehkan. Karena dibilang oh anak artis sinetron. Iya. Mana bisa sih main film? Iya. Mana bisa sukses sih? Iya. Actingnya biasa aja segala macam. Pas tayang 2,5 juta, gue ketawa lalu di rumah langsung. Semua tuh tergantung penonton sih. Kalau penonton udah suka ya mau kita mau bilang apa, bener gak sih? Orang mau ngomong apapun, gue fokus sama yang suka aja udah. Iya bener. Kita kasih yang terbaik aja lah ya. Iya. Tapi gue penasaran deh, Siksa Neraka itu di-ban dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Oh, iya. dan Udah, cuma dua itu. dua itu. Dua itu. Dari dua negara itu, kenapa Siksa Neraka bisa di-ban? Kalau dari pandangan gue sendiri, sebenarnya memang kan Siksa Neraka ini ada unsur-unsur agama Islam. Yang mungkin di dua negara yang lu sebut tadi, Mereka agak penganut menyenggol. agama Islam juga kan? iya, agak menyenggol tradisi yang ada di sana mungkin. Atau mungkin dengan ada film ini ditakutkan bakal bawa dampak yang kurang enak di sana. Untuk masyarakat mungkin di sana. ya. Makanya di ban dan nggak apa-apa juga sebenarnya kan itu juga aturan negara masing-masing. Iya, Nggak ada betul, salahnya betul. juga. Tapi seumur hidup gue nggak pernah tahu film sampai di-ban. Sumpah, gue nggak pernah tahu. Ya berarti kan ada something yang film ini punya gitu. Kalau buat gua. Oke. Bisa jadi
Emang film-film di sana industri perfilmannya nggak suka kalau ada film yang terlalu sadis, film yang terlalu sadis ini, gitu yang ya. terlalu itu. Iya, karena memang sadis, cukup sadis sih untuk ditonton Oke. gitu. Dari yang udah ngelihat dari posternya aja tuh lidah dipotong kan. Itu nggak ada yang bikin kayak gitu. Iya, so itu gue bawa tadi bajunya, lupa gue pakai. Ada kan gue. Iya. Oke. Wah, tapi ini maksudnya sesuatu yang baru juga sih buat horor Indonesia ya. Oh iya, ini Iya kan? satu-satunya. Karena horor yang sebelum-sebelumnya ya seperti yang kita tahu dan kita tonton ya, nggak seperti yang Siksa Neraka ini versinya ya. Konsepnya beda. Siksa Neraka ini sebenarnya cukup perdebatan yang panjang di antara para produser sama director. Oke. Karena tadinya nggak ada yang berani ambil. Maksudnya nggak ada yang berani gimana? Iya, siapa yang pernah ke neraka, gila? Gimana coba Oke. lu sebagai director lu diminta nih film Siksa Neraka tentang neraka, lu gimana mikir? Tapi itu film dari produsernya kan, dari yang punya kan? Apa? Oh enggak, dia beli license. Oh beli. Dia beli license dari komik zaman dulu. Oh iya tahu Siksa Neraka. Ya. Soalnya di film Cika juga ada komiknya. Kameramen udah lahir nih dulu komiknya. Udah bertua soalnya. Ah iya ada ya Siksa Neraka itu ya? Ada. Jadi memang harus beli juga itu ya? Iya itu beli dibaca dulu, diulik dulu. Nah jadi memang beberapa adegannya pun hampir semua adegan siksaan itu dari komik itu. Dari komik itu ya? Ya, tapi ada juga Terus yang. referensinya gimana? Karena nggak ada yang belum pernah ke neraka, jadi gimana? Nah itu ngebayangin animasinya Tapi gimana? di Indonesia, kan kadang ada aja tuh orang, iya saya pernah ke surga, iya saya pernah ke neraka. Kenapa nggak manggil orang-orang yang ngomong kayak gitu? Nah makanya di filmnya itu dijelasinnya kayak gitu. Apa? Enaknya film gue ini Jay, gue bisa sebutnya open ending. Terserah penonton mau ngambil perspektifnya siapa, gitu. Ada dua perspektif dari si yang masih hidup yaitu Ratu sebagai Tias, atau dari sisi si bapak, Oke. Oh, si bapak, bapak gue. Oke. Ya, karena kalau dari sisi Ratu, dia kan koma. Dan di dalam komanya itu dia mengalami apa ya, imajinasi bahwa saudaranya ini disiksa gitu. Oke. Dan sebenarnya jadi ambigu juga karena yang dilihat kan emang baru si Tias nih. Oke. Yang diliatin selamat. Dan walaupun ada adegan gua sama yang lain dikubur, tapi gue bisa ambil posisi di mana oh ini Tias sebenarnya cuman halu aja karena dia koma, dia punya bayangan seperti itu. Oke. Sebenarnya masih hidup teman-teman yang lain. Gitu loh. Oke. Karena neraka itu kalau dalam agama Islam itu belum dibuka. Oh belum? Belum. Oke. Neraka itu nanti. Setelah meninggal itu siksa kubur dulu. Setelah siksa kubur. Oh makanya ada film Siksa Kubur ya? Ya, siksa kubur dulu baru siksa neraka. Baru Siksa Neraka. Makanya banyak yang protes kemarin. Ini kok film kayak pembodohan sih? Kan harusnya kubur dulu baru neraka. Nah makanya gue kasih pilihan lu mengambil dari perspektif itu. Sebenarnya cuman imajinasi aja karena koma. Karena koma itu ya? Iya. Atau lu mau ngambil yang satu lagi ya emang anaknya mati terus masuk neraka. Serah mau pilih yang mana endingnya. Ada banyak alternatif ending gitu. Banyak alternatifnya ya. Ya sih memang kalau film-film yang tidak apa ya, sebenarnya kayak film yang segmentednya baru, itu tuh memang jadi pro kontra Pasti. untuk masyarakat banyak Pasti. ya. Tapi bikin ramai itu. Yang bikin ramai jadi itu ya. Oke, tapi gue penasaran deh, selama syuting itu berapa lama sih? Syuting siksa neraka itu 18 hari. Wah, Cepet beneran loh? 18 hari. Enggak 30? Enggak. Kok bisa sih? 7 hari pertama itu di rumah, Oke. 3 hari Enggak, di tapi setnya emang itu aja? Atau gimana? Enggak juga. Ada kalau lokasi ada 3. Oke. Jakarta semua atau gimana? No, Bogor, Jonggol sama Kemayoran sih. Ini MGK. Mau Geraha Kemayoran. Dekat-dekat ya? Iya, dekat-dekat. 8 hari di rumah, 3 hari di sungai, 7 hari di studio. 3 hari di sungai. 7 hari di studio itu yang CGI itu ya? CGI. Itu kita pakai teknologi namanya XR. Jadi dia layar besar gitu. Iya. Layar besar yang dikasih animasi background neraka. Iya, gue lihat di itu di apa Instagram lo. Iya. Iya. Itu dipakai. Itu salah satu teknologi terbaru juga sih. Oh, iya ya. Iya, belum Cuman, banyak. Biasa kan cuma pakai kayak screen. kain hijau aja ya. Green screen doang. Iya. Kenapa dipakai itu? Supaya lebih real dan bisa mancing emosi pemain juga. Supaya bisa terbayang langsung. Karena kalau hijau kita ngeliat apaan di sono no? Oh, jadi memang yang XR itu, XR ya namanya? XR. Itu dia jadi backgroundnya background neraka juga? Iya.
Jadi lu bisa ngeliat ada Gojo di situ, lu bisa lihat ada orang disiksa, ada orang digantung, apa segala macam. Wow, keren. Jadi beneran bisa tervisualisasikan Iya. imajinasi lu. Oh, gue belum pernah sih nemu syuting yang kayak gitu sih. Makanya gokil banget itu pengalaman yang nggak bakal lupa karena nggak bakal ada lagi film kayak gitu. Iya sih, bener sih. Iya. Tapi gue heran loh kenapa bisa 18 hari gitu loh. Karena ini syuting drama cinta aja nih Anjika. Itu tuh sebulan, men. Nah, Itu lu 18 hari itu cepet banget. 18 hari. Cepet banget. Seinget gua, lu masih inget gak slate lu syuting berapa? Aduh, lupa lagi gue. Berapa ribu? Gue lupa karena gue nggak tiap hari kan. Angka depannya deh, inget lu. 3.000 nyampe gak kira-kira? Slate. Lupa. Jadi buat viewer yang nggak tahu, slate itu berapa kali lu ngambil adegan. Nah, Siksa Neraka itu dengan 18 hari, cuman Nih, butuh contohnya kayak gini nih. Yang orang ngasih clap, Ya, habis itu slate cepet. satu, Nah, itu berarti adegan itu per pengambilan satu pertama. adegan gitu. Itu Siksa Neraka dengan adegan seribet itu dengan banyak darah segala macem, cuman butuh 1.100 berapa slide dong? Serius loh? Iya, gue masih ada videonya. Cuman HP gue mati kayak nih. Oh enggak mati. Ada. Coba dong. Coba ya. Ntar gue cari. Lu lanjut dulu. Lanjut dulu. Nah, Ntar gua masih cari. potong itu sih. Ntar gue cari. Tadi dia katanya liburan ke Afrika, ya kan? Terus, iya gua ke Afrika, bapak gua mana fotonya nggak mungkin dia nggak update story. Totonya dikasih lihat muka orang tidur temennya, kayak gini. Ini emang nih, gak jelas banget. Mana ya? Nih, ada. Nah, Mana nih, coba? nih, ini videonya nih. Bayar iCloud dulu makanya. Kagak. Tuh. Oh iya itu ya. Berapa nih? Sorry. 1.160 Oh 1160. slide. Oh iya ya. Tuh. Keren. Jadi memang kita one take terus ya capek Pak kalau nggak Pak. Yes. Adegan bener teriak sih. doang? Emang kalau udah film kalau udah main memang kalau gue prefer sendiri lebih lebih suka one take oke sih. Iya. Soalnya kalau berulang lagi feelnya beda. Feelnya beda. Bener nggak sih? Tenaga pun sudah habis. Tenaga juga udah habis. Lu nonton Anjika gua kan? Nah, gue mau cerita nih. Ini gue belum pernah cerita. Coba, boleh. Di podcast lain. Nonton kan? Lu beneran nonton kan? Lu nggak bohong kan? Nonton gua. Iya, oke. Ayo. Lu tahu scene gue yang gerbek si Kenzi? Kenzi, iya. Tahu? Yang yang itu Iya, yang motor itu. Iya. Ini lucu apa serem nih? Lu tebak. Gua berapa lama persiapannya nyiapin emosi itu? Kalau pengalaman gue syuting sama lu sih nggak lama sih harusnya. 5 menit sih kalau gue. Karena gue pernah syuting sama lu. Lu cepet untuk ngambil emosi. Nggak lama. Lu kan sama kayak gue. Nangis aja cepet. Tapi lu salah besar kali Sombong ini. dikit ya. Apa? 30 menitan lebih, Bro. Gila, masa? Satu scene lu bayangin. Iya, yang bikin lama apa? Gua yang bikin gini nih. Jadi nih biar lu tahu ya, ini belum ada yang tahu juga. Gue dapet film Anjika itu 2 minggu sebelum persiapan syuting. Iya. Oke. Jadi memang nih pemain, bahkan teman gue yang jadi Bagas aja tuh seminggu. Karena ya mungkin ngelihat scene dia juga nggak begitu banyak juga kan, dan nggak begitu berat kan. Nah tapi ini jadi tantangan gue banget bro. Karena kan si Bono ini kan ada emosi yang ngeliuk-ngeliuk gitu kan. Jadi memang harus gue persiapin banget. Yeah. Apalagi logatnya, lu tahu sendiri gue kalau ngomong tegas kayak gini kan. Yeah. Nggak mungkin orang Sunda tegas kayak gini kan. Nah, Coba lu contohin ke gue dialognya gimana emang? aduh. Jangan dong, nanti gue nggak bisa move on. Gue orang Sunda beneran soalnya nih. Dikit aja dikit. Ntar jangan spoiler, dikit aja. Ini bikin PR, ya ampun. Pasti lucu nih pasti nih. Coba. Dikit aja. Iya udah yang marah tapi dialog itu ya. Coba. Aduh, gue malu nih kalau ngomong sama depan orang Sunda. Gue pengen tahu. Malu. nih ya. Ini satu dialog yang di highlight banget. Iya. Lu pasti tahu. Naon sih ningali ke aing? Lu mah nggak suportif banget lo jadi temen lo. Kagak, ya lu. Emang gue relate pernah denger lo ngomong Sunda? Enggak pernah anjir. Terus? Desnya kunaon ningalikan aing. Kenaon? Gak bisa jawab kan lu. Siapa yang gelut yang aing gelut atau ayo? Gimana? Isukan ya? Isukan gelut nanya.
Ah, lu mau. Keren. Seenggaknya effortnya bagus. Karena orang Batak suruh Sunda ya susah lah. Iya, makanya Susah. Kemarin tuh 30 menit, Bro. Gue sampai dibilang di hati, "Jevan, cepetan, ayo ini." Semua kru udah pada diem. Sumpah, kru udah pada diem semua. Bayangin, biasa kan ada yang ngobrol gitu kan, anak art di belakang. Ini sampai diem semua, sampai hening semuanya. Ayo semuanya. Jadi pokoknya sebelum shoot tuh bilang, "Udah ayo semuanya serius ya. Tolong pemain, kru-kru juga dibantu ya. Ini scene berat, Wah, gila sih itu. Gila, men. Tadinya itu ada satu take yang memang motornya gue jatuhin. Gue sampai banting-banting, sampai anak art bilang, tolong ya, jangan dibanting-banting, soalnya ini sewaan. Dia agak sedih. Terus gue bilang, oh iya bang. Tapi gue nggak setuju soal itu. Kenapa? Nggak boleh sebenarnya ngomong gitu. Kenapa? Karena memang dengan gini, penyiapan properti itu seharusnya sudah dengan kesiapan juga bahwa properti ini bakal diapa-apain atau bakal kenapa-napa. Oke. Apalagi lu tahu ada scene-scene yang memang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan kepada properti ini. Ya. Harusnya udah siap. Dan kalau Tapi- misal itu pun harusnya nggak diomongin ke lu, diomonginnya ke Astrada. Iya, mungkin dia udah ngomong ke Astrada, tapi gue nggak tahu. Mungkin, ya. Tapi sebenarnya ya gue sebagai pemain ya gue profesional aja sih. Ya iyalah. Soalnya bukan barang gue juga kan. Iya. Ntar gue diamuk masa Iya, gimana kan. iya, Jadi nggak kayak ya apa-apa. udahlah. Untung gue juga maksudnya masih bisa nerima lah gitu. Iyalah. Jadi ya udahlah. Hampir sama-sama enak juga. Tapi scene yang paling berat di film lu tuh apa? Si Raka ini. Ada satu adegan yaitu adegan Kalau gue tadi itu Iya. itu menurut gue yang paling berat lah. Selamat di neraka. Waktu di neraka. Udah. Semua. Semuanya. Nggak ada satu scene yang bisa gue pilih, semua. Mungkin kalau yang agak disturbing itu pas gue makan daging mentah. Jadi memang daging itu dibuat dari tepung terigu, terus diolesin sama selai gitu, terus di atasnya dikasih fla Oke. puding. Warna merah. Yang fla puding ini merepresentasikan udah busuk dagingnya, jadi Oke. kayak maggot gitu. Oke. Dan itu adegannya harus dimakan. Oh, itu harus dimakan. Makan lepeh lagi. Oke. Itu adegannya ngambilnya ada mungkin setengah jaman. Nah itu makan kayak gitu. ya jadi gue diginiin gini. Makan muntah, makan lagi, muntah lagi. Oke. Itu yang jijik. Cuman kalau capek mungkin yang disetrika. Ya, ada satu adegan disetrika yang memang ada di trailer. Nah, itu posisi udah malam. Gue udah keringetan, udah basah badan gue, udah capek lah. Nah, terus pas lagi disetrika itu badan gue goyang-goyang kan. Oke. Badan gue goyang-goyang. Si cairan darah ini masuk ke mata. Dan perih mampus. Itu perih banget. Cairan darah itu beneran enggak bohong kan? Sintetis ya lebih perih. Sintetis apaan? Sintetis itu dibuat kimia dicampur. Aduh. Jadi beberapa cairan digabungin. Bukannya kimia nggak boleh kena bagian Nah, yang ini sensitif aman. ya? Memang ini cukup mahal. Memang Apanya? untuk makeup artisnya cukup mahal. Oke. Untuk efeknya segala macam Efek-efeknya mahal. segala macam ya. Itu darah sintetik aja ngambil dari Eropa. Emang buat orang-orang sana yang make gitu. Jadi emang bagus. Kena mata. Pertama kena. Jadi gue lagi. Ini kena satu. Oke. Pas gue teriak lagi kena dua. Jadi gue gini. Sambil. Gue bilang anjir lah, ini kalau gua cut gara-gara perih kan, ngulang lagi capek dong. Lagi capek lagi lah. Udah masuk mata masalahnya kan. Mau nggak mau gua tahan udah. Iya. Dan itu scene-nya cuma 10 detik di bioskop. Cuma 10 detik. Pengambilannya itu 5 menit, gua full teriak kayak tadi. 5 menit. Lu coba lu timer tuh 5 menit. Buset. 5 menit itu full teriak. Udah gitu badan gua pun rusak. Lu bandingin badan gua sebelum syuting itu sama sesudahnya. Oke. Gua lebih gemuk sebelum syuting itu. Sebelum syuting itu lebih Setelah gemuk itu anjur, badan gua kurusan banget karena tiap hari begadang. Terus ini luka semua dari sini luka semua. Belakang back gua luka. Ini back gua beset semua. Beset semua. Karena? Dari sampai bawah. Karena setnya itu dari batu sama Efek kerikil. atau enggak? No, batu sama kerikil. Oke. Setnya. Dan adegannya gua dibanting, adegannya gua jatuh, adegannya gua diseret. Diseret tuh beneran kepala ditarik Oh gitu. adegannya.
Ada adegan kayak gitu, cuman di-cut kalau nggak salah. Dan setelah pengambilan itu, jadi setiap abis take, biasa gue nanya kan, gue berapa scene lagi sih? Iya. Oh ini lu jeda 2 scene? Oke, gue mandi dulu. Tiap mandi, luka gue nambah. Tiap mandi, jadi betadine tuh itu full. Dari sini, belakang, ini. Paha gue kena di sini, beset, panjang. Lah, enggak. Lu bilang lantainya batu-batu kan? Batu-batu sama kerikil. Terus lu ditarik ceritanya? Iya, ditarik. Adegan gue jatuh ada, diseret ada. Ya kalau misalnya itu batu atau kerikil, kenapa nggak? Maksudnya cari yang kan Cari biasa ada yang dummy kan? Ada yang dibersihin tuh. Ada Oh yang ini dummy. Ini enggak? Enggak ada, Mi? Iya maksudnya kenapa nggak dummy? Kelihatan. Beda. Teksturnya beda. Mungkin itu salah satu detail yang orang nggak lihat pas nonton. Tapi kalau orang paham kelihatan aja. Dan Iya ekspresi sih, kita iya sakit sih. pun beda. Iya. Pasti ke benar. bawah. Itu suges. Ketika lu tahu ini cuman busa, pas lu jatuh lu nggak bakal ngerasa apa-apa. Tapi kalau itu beneran batu, lu jatuh jebrok gini, Iya baru kena dikit aja udah lo udah kelar sakit lo. ya, udah berasa sakit ya. Iya, ini gue luka semua leher gue kemarin. Abis. Pokoknya sembuh total tuh sebulan lah, baru hilang semua luka gue. Karena ada yang sampai robek. Iya. Udah gitu ditambah baju yang gue pakai itu dibakar beneran, guys. Jadi bukan digunting-gunting, ini dibakar beneran. Jadi tajem banget. Jadi udah tajem, ya kan, ditambah lengket sama darah, ditambah batu sama kerikil masuk ke baju. Nah, itu sudah gini-gini ini. Wah, gila sih. Makanya kelar. Iya. Salah satu film gue yang mungkin akan terberat selama gue syuting lagi. Wah, keren sih emang. Gue sangat mengapresiasi kalau aktor tuh mau berjuang dengan sepenuh hati walaupun pada saat proses syuting itu memang cukup berat ya. Iya. Itu kasih plus dulu dong, kasih plus dulu. Beratnya kelebihan, Pak. Apa ya? Beratnya kelebihan itu. Itu kelebihan. Bukan cukup berat, itu kelebihan beratnya. Iya. Ampun deh film itu. Ya gue nggak mau ngadu nasib sama orang lain, tapi menurut gue itu salah satu yang terberat yang mungkin pernah disyutingkan di Indonesia. Nah itu gokil banget sih, gokil. Gue belum pernah ketemu scene yang kayak lu. Sampai beset-beset ya. Semoga lu ketemu. Karena gini, enaknya jadi aktor tuh ya, semakin banyak luka yang lu dapat, itu menambah trofi lu. Kenangan-kenangan itu ya. Iya, ini luka ini gue di film ini, ya kan, luka ini gue di film ini. Iya Memorable. sih, memorable Luka banget itu bukan jadi kesel, jadi semangat lagi untuk nambah luka malah gua. Itu berarti film pertama selama 12 tahun tadi lu bilang ya? Iya. Kisah Faro, setelah sukses di film Siksa Neraka yang sudah bertahun-tahun, tidak bermain film, akhirnya kembali lagi di dunia perfilman. Kira-kira lu akan melanjutkan di film terus, atau memang kalau ada kesempatan lu mau sinetron, atau mengikuti jejak ayah sebagai politisi? Kalau gue pengen tiga-tiganya yang pasti. Iya, gue pengen tetap di dunia musik, acting, begitupun politik. Oke. Kebetulan kan daerah bapak nih daerah politik yang saya kerjakan juga kan. Iya, muka bapak dia di mana-mana guys di rumah aku. Jadi gue cukup seneng sih bisa berkecimpung di 3 bidang yang berbeda ini. Oke. Dengan segala kekurangan gue ya. Jangan lupa juga. Kalau untuk film, gue belum tahu. Beberapa tawaran sudah masuk. Oke. Biasalah nego-nego budget dulu ya kan. Ya. Untuk lagu Februari bulan depan gue bakal keluarin lagi single gue satu. Single. Ya, cover gue Recycle, salah satu lagu legendaris Indonesia. Yang kalau gue nyanyi sebaik aja udah pasti tahu lagunya apa. Bener-bener gak bisa di-spill kalau lagu itu. Bener-bener. Karena kalau gue nyanyi satu bait aja, satu kata deh, itu orang udah tahu lagunya apa. Udah tahu. Iya. Kayak anak sekolah gitu ya contohnya. Iya, udah tahu. Nah, mungkin upcoming project. Mungkin kan. Weish, Kenzi dong. Dan yang terakhir, gue cuma mau sampein see you on Magic 5. Karena ini tayang pasti udah ada gue di TV, udah jadi gue masuk. aman. Udah masuk gue, ini tayang udah masuk. Alasannya kenapa Cak mau bergabung Cak? Cut. Nggak itu jangan dipakai. Masukin ya. Masukin. Jangan. Kenapa mau masuk Magic 5? Mungkin karena... Mungkin kah? Enggak. Gue sih
Gue sih untuk tahun ini gue nggak muluk-muluk sih. Nggak muluk-muluk maksudnya gimana tuh? Gue mau beli rumah buat nyokap. Amin. Jadi, segala kerjaan yang gue terima, kalau itu relevan dan masih bisa gue kerjain, gue kerjain. Itu dong gue. Dia ditambah dengan banyak faktor lagi. Ya, oke. Gitu loh. Ya, ya seperti yang sedang Seperti yang dibalas gue guys. Seperti yang ya seperti yang diam dulu, diam Cak. Yang kita tahu kan yang lagi viral ini. yang viral ya viral. Lu mau lagu juga? Ini orang nih nggak jelas banget. Apaan? Lu ngerti kan maksud gua? Apaan? Aduh. Oh ya, gini Misal aja. kalau Upin Ipin udah ketemu ya. J, Gimana? ini kan channel lu J. Oke. Tapi gue mau beda. Gimana? Jadi sebelum kita sebelum kita tutup video ini J, Iya. gue mau ngajak lu main games. Tunggu dulu. Gue masih mau ngobrol sama lu. Mau main game saja Ya lu. udah, berarti nggak jadi main Tunggu game. dulu. Tapi lu masalah nggak kalau gue ngomongin tentang keluarga lu? Aman, Beneran? aman gue. Apa lu mau ngomong apa? Ayo gue. Gila, gue nggak pernah takut gue. Bonyok gua kan bukan public figure. Oke. Sedangkan bonyok lu public figure kan. Iya. Artinya apapun yang Empat-empatnya lagi. Iya. Dan apapun yang dilakukan itu pasti akan tersorot. Masyarakat Indonesia peduli sama keluarga lu ini, pasti akan terlihat semua yang dilakukan. Nah, dengan ada yang beredar ini sebenarnya impression lu pertama kali itu gimana? Pressure gue nangis. Pernah nggak liat gue nangis? Nggak pernah kan? Selama ada JS, ya paling pas putus doang nangis. Tapi kan habis itu nggak ada lagi kan. Jangan dispinta gue diomelin. Cut, itu jangan bibit. Iya, terus. Nangis, gue kaget, kecewa. Akhirnya posisinya emang gue lagi syuting. Oke. Gue lagi syuting film yang kebetulan tahun ini juga tayang filmnya. Tiba-tiba dapat kabar bunda gue jadi talak sama papa gue. Nangis, kecewa, sedih segala macem. Setelah itu, setelah habis syuting, gue akhirnya mulai ngobrol sama nyokap. Karena gue lihat, nyokap sudah mulai terganggu nih. Mulai dari kesehariannya, pikirannya segala macam sudah mulai terganggu dengan masalah yang lagi terjadi. Puncaknya itu di tanggal 20 berapa? Desember. Gue lupa. No, Oktober. Oktober. Oktober atau November gitu. Gue abis lasik. Jadi gue abis lasik mata. Gue lupa. Oh, tanggal 7 Oktober kalau nggak salah. 7 Oktober, oke. Gue abis lasik mata dengan kepala gue masih pusing, pandangan pun rabun, kan kaget kan mata abis minus berapa tahun, terus tiba-tiba minusnya hilang, kaget lah. Membiasakan lagi untuk melihat jelas gitu. Gue bangun tidur, pas gue bangun, lu bayangin nyokap lu depan pintu kamar nangis sambil terduduk gini nih. Sesegukan, nah perasaan lu gimana? Itu yang lu rasain, yang gue rasain juga itu. Jadi lu lihat nyokap lu tiba-tiba nangis di depan pintu kamar gitu. Kebetulan lagi di pintu hotel, terduduk sambil nelpon sambil nangis. Sambil gitu. Nah itu yang gue rasain. Hancur pak. Tapi ketika itu gue mau nangis, gue nggak mau nangis. Karena kalau gue nangis gak ada yang nguatin nyokap gue. Iya dong. Kalau kita sama-sama nangis siapa yang nguatin? Buat apa gue jadi anak cowok gitu. Gue tahan tangisan gue. Ketika ngeliat nyokap nangis, akhirnya setelah mengalami proses panjang, sekarang sudah berpisah. Dan mungkin itu yang terbaik. Jadi sekarang udah gue kepala keluarga sekarang. Dalam secara kias ya, gue kepala keluarga. Karena ya gue harus lebih kerja keras lagi untuk bisa membiayai nyokap gue, adik gue. Terus bisa menyenangkan mereka juga. Gue ada tanggung jawab untuk beli rumah gue, rumah adik gue, rumah nyokap gue. Tujuan hidup gue itu doang sekarang, nggak ada lagi. Itu tiga-tiganya udah dapet, udah. Gue mau mati udah tenang. Yang penting gue hidup gue bisa bermanfaat buat keluarga gue. Habis itu gue tenang. Gue nggak nyangka sih lu kayak gini, Cak. Kita udah lama gak ketemu kan?
Iya. Gokil kan? Itu Pak. Life is changing ya. Life changing. Parah. Kejadian yang kaget lagi akhirnya yang gue dapet setelah 13 tahun berlalu. Kejadian kaget pertama itu cerai pertama. Gue masih kecil. Cerai kedua gue udah dewasa. Dengan trauma yang sama. Tapi ya udah, gue udah get along, udah nggak ada yang gue kesel. Gue nggak benci sama bokap gue, sama sekali gue nggak benci. Gue sekarang fokus sama nyokap, gue ngerti nyokap. Apapun yang dia mau, sebisa mungkin gue kabulin. Apapun yang dia pengen, sebisa mungkin gue beliin. Mau gue nggak punya duit atau apapun itu, yang penting nyokap gue aman lah. Gitu. Karena nyokap gue nggak boleh kerja lagi kan, nggak gue kasih kerja lagi. Nyokap itu gue ngapa lu yang nangis di PA? Kan gue yang sedih ya. Jadi lu yang nangis. Lanjut aja bro. Intinya sekarang omongan terakhir gue ke nyokap itu sebelum cerai, gue bilang, bunda nggak usah takut, Allah itu selalu siapin rezeki buat bunda. Ditambah dengan bunda menjanda nanti, misalkan bunda menjanda, Allah udah siapin rezeki kok buat bunda. Jadi jangan takut, jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Tuhan bakal ngasih kita yang kita butuhin selama kita masih inget dia, gitu. Dan kedua, gue bilang sama nyokap, bunda tetap gak boleh kerja lagi selama ATM gue masih bisa buat makan. Kalau udah nol, silakan mau kerja. Tapi kan gajiku tidak habis-habis, jadi udah nggak boleh kerja berarti. Gitu. Udah nggak ada lagi. Makanya gue bikin podcast bingung gue. Hidup gue gitu doang. Gue cerai lagi. Ada beda. Sama aja. Ya udah kasih gue pelukan dulu dong. Aish. Apa lihat kan gue kesannya gue nguatin lu aja. Iya. Bukan. Iya kan ya. Kenapa gue yang nguatin lu jadinya? Kalau gue sebenarnya gini J. Kalau untuk perceraian, gue nggak ada masalah. Karena pas awal-awal berantem gue santai. Tapi yang bikin gue hancur itu ketika nyokap gue udah nangis. Itu kalau nyokap udah nangis gue hancur. Mau siapapun yang bisa nguatin gue hancur. Iya. Iya. Gue berasa sih. Harga diri cowok di nyokap Pak. Iya. Nyokap lo diinjek sama orang, lu diinjek. Kebetulan gue ada podcast di Om Densu kan. Iya. Gue podcast di Om Densu. Terus ada satu komen yang gue udah tahu lokasi orangnya di mana. Lagi mau gue kasusin kayaknya. Cuma gue mikir-mikir dulu gitu. Alamat udah dapat segala macem. Ini kalau boleh tayangin di YouTube nggak apa-apa, tapi kalau misal kata-katanya kurang nggak enak, ntar di bip aja. Intinya dia ngomong gini, iyalah Oki itu udah mau 50 tahun, udah mau expired, lagi. Nah, gimana perasaan lo? Dapat emak. Kalau bisa kalau gua. Cuma kita kan negara hukum. Gua udah tahu dia tinggal di mana. Kebetulan netizen kan pinter Pak ya. Disuruh cari nyari, dapat tuh. Semuanya dapat. Lagi mau gua kasusin cuman gini. Gua mikir juga orang ini punya anak. Karena di channel YouTube dia tuh dia ngupload dia lagi jalan-jalan sama anaknya. Oke. Segala macem. Gue sedih, gue marah gitu. Tapi gue juga mikirin gimana nanti kalau misal anaknya ngelihat bapaknya di penjara. Oke. Karena omongan dia sendiri gitu. Jadi itu masih gue pikirin sih. Gue bisa kasus ini kapan aja. Tapi Cak, gue sebagai temen lu, yang gue nggak mau lu kenapa-napa dan gue mau lu sukses untuk Amin. menjalani ini semua dan lu bahagia keluarga lu. Amin. Tolong please, kalau ada orang hate, komen, even dia di depan lu, dia ngatain keluarga lu atau gimana, jangan Cak. Lu ingat, tantangan hidup lu udah berat Cak. Iya. Lu masih ada tanggung jawab lagi, masih banyak tanggung jawab lu. Sama gue juga, gue juga masih ada tanggung jawab atas mimpi gue dan keluarga gue. Jadi sebisa mungkin lu fokus aja, stay on track. Oh iya, pasti. Enggak, gue cuma kemarin sempat kebawa emosi aja. Karena siapa yang nggak emosi? Iya. Kalau keluar jujur aja, kalau keluarga gue bodo amat. Gue mau dikatain separah apapun nggak bakal marah gue. Lo mau katain gue, lo mau hate gue, silahkan. Gue nggak ada masalah. Tapi kalau udah emak gue yang lo sentuh, lo kalau bisa emak gue men, dia nanggung kita, orang tua kita nanggung kita 9 bulan dengan segala sakit dan capeknya, terus tiba-tiba ada orang random ngomong kayak gitu ke emak lo. Dengan dia nggak mikir kalau dia juga punya istri.
Iya. Gimana kalau istri itu dikatain sama orang lain kayak gitu? Cak, semangat terus deh. Semoga jujur gue senang banget lu bisa datang ke sini. Gue juga Kita senang. akhirnya bisa ngobrol lagi setelah kita udah syuting lama. Lumayan panjang ya, lumayan lama. Iya. Kita nggak ngobrol deep. Deep Deep talk ya. udah lumayan lama. Karena yang gue tahu lu kan, ya lu tau lah lu kayak gimana ya. Dan sekarang lu tiba-tiba jadi malaikat, heran gue. Kagak, gila. Kagak lah, biasa aja. Gue masih banyak orang yang lebih parah lagi. Enggak, gue nasibnya soalnya aja. gue nggak nyangka lu kayak gini sih, Cak, sumpah. Iyalah, kita kan Gue belum pernah ngobrol sampai nangis loh. Padahal lu konyol banget, Cak. Gue pertama kali nangis. Percaya, lu kan anak pertama. Yang bisa menjaga keutuhan keluarga itu anak pertama. Oh gitu ya? Iya. Makanya pas cerai gue ngerasa gue gagal. Ya udah ntar gue jagain kandang. Ya udah oke. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga bintang tamu kita yang paling terkece ini. Kisah Farah Putra Sigit. Sukses selalu. Amin. Murah rezeki. Amin. Bisa beli rumah ya tahun ini ya? Amin. Tahun ini 3 rumah rencana gue. Siap, sehat-sehat buat mama, Ya. papa, Nah, adik-adik, bapak, ayah. ayah, Mami. papa, mama, abah. Semuanya deh pokoknya sehat-sehat ya. Iya. Sukses selalu brother. Iya, thank you. Lu juga. Happy gue main kesini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Bye bye.